Halo sobat elektronika, senang berjumpa lagi di channel gue. Kali ini gue mau ngulas multimeter terus kayaknya yang dibeli. Ya gue seneng lah sama multimeter ya. Bentuknya gitu kadang-kadang ya nanti gue coba satu-satu lah pelan-pelan beli multimeter lah. Buat koleksi juga sama buat ya teman-teman biar tahu aja sih multimeter yang mungkin yang cocok ya sebelum dibeli. Nah, ini multimeter Aneng ya, tipenya EZ308. Ini harganya ya gue selalu cari harga yang terbaik ya, yang termurah maksudnya. Ini harganya di kisaran kemarin gue beli 46.800 perak, ya sekitar 47.000 lah. Ini kalau gue lihat nih dari bentukannya ini ya kemarin ya, ini sekelas sama yang multimeter kelas bawah juga nih, ini kan kelas bawah nih dari Aneng. Nah ini sekelas sama yang DT830D ya, yang ada buzzernya juga ya. Kalau yang tipe B apa ya, kalau salah tipe B itu nggak ada buzzernya, hanya indikasi aja untuk continuity testernya ya. Nah ini juga ada buzzernya. Terus yang menarik lagi di sini ada square nih, square ya. Kalau square ya, ada square juga ya. Tuh nggak tahu buat apa, gue ya bingung juga. Buat ngetes apa, tapi ntar kita bisa coba sih. Dan nggak dijelaskan frekuensinya berapa. Nah, gue lihat dulu di sini. Oh, kita bongkar dulu ya. Bongkar sini, masa manualnya main gue tarik aja sih. Oke, ini bentukannya seperti ini ya. Bentukannya seperti ini. Di sini ada propnya ya. Propnya nanti yang square kita lihat ada di manual nggak ya? Wah, gue males banget nih baca manual nih. Tapi nggak terlalu dijelaskan juga ya. Ini ada ininya nih. DC voltage, AC voltage, DC current, resistan, continuity tester, dioda test ya. Tapi untuk square wave-nya nggak terlalu ditonjolkan kayaknya. Oke, jadi ini kalau lo bisa lihat ya, di sini ada pengukuran DC, tegangan DC ya, mulai dari 200 mili, oke standar ya, manual range ya, 100 milivolt, 2000 milivolt ya, 2 volt, terus 20 volt, kemudian 200 volt ya, kemudian 1000 volt. Oke, cukup tinggi juga, tapi jarang lah kita paling bermainnya di sini ya, di 200 ya. Terus pengukuran AC mulai dari 200 ya, tanggung banget sebenarnya. Mungkin untuk kalau di Amerika pakai 110 ini kan kepake ya buat mengukur tegangan PLN maksudnya. Ini terus di sini ada 705 volt ya, paling tinggi ya untuk tegangan AC. Kemudian di sini ada pengukuran resistansi sekitar mulai dari 200 ya. Terus 2000 ya, 200 ohm, 2000 ohm, 2 kilo, terus 20 kilo ya. Terus ada lagi 200 kilo sampai maksimum 2 mega ya, 2000 kilo. Kemudian di sini continuity tester, kita bisa tes paling gampang. Terus ada pengukuran arus ya. Pengukuran arus mulai dari 2 mili ampere, 20 mili ampere, 200 mili ampere, 10 ampere paling gede ya. Di sini ya posisinya ya. Posisi probe-nya nanti tancapnya di sini nih. Kemudian ada pengukuran AFE ya di sini. Pengukuran transistor kecil ya AFE ya. Kemudian ada, nah ini nih, dia ada ini, gue nggak tahu nih apaan ya. Tapi kalau di sini nggak ada kodenya nih, apakah dia buzzer aja nongol apa tone ya, keluar dari buzzer gitu atau gimana, nggak ngerti juga nih. Oke, untuk pengisian baterainya dia pakai 9 volt ya. Ya seperti ini. Terus display ya, maksimum displaynya
Kalau spesifikasinya itu 1999 counts ya. Jadi memang ini kelas bawah ya, multimeter kelas bawah. Sekarang, oh ya ini aku bahas ini juga nih. Nah ini dia nih. Ini mirip ya, propnya mirip sama yang dia punya nih. Ya, prop multimeter kelas bawah ya, mirip ya. Terus bahannya juga, bahannya kentang, kadang-kadang si Aneng ini ya. ABS tapi kurang premium loh. Kalau ini kayaknya keker gitu ya. Walaupun sama-sama ABS ya. Ini kan ada kulit jeruknya ya. Ini rapi ya. Kalau ini masih ada bercak-bercak sisa cetakannya. Oke, apa-apa sih. Gak marah gue. Nah, kalau di compare ya. Sekalian aja nih kita compare nih. Ya ini lebih kecil ya. Lebih kecil, terus ini displaynya ini lebih lebar ya. Kalau yang displaynya agak menarik ya. Ini lebih lebar ya. Ya, ini gaya baru lah. Flat ininya, kalau ini naik turun ya, model lama. Oke, sekarang gue cari baterai 9 volt dulu. Oh, adanya di sini lagi. Baterai 9 volt. Gue lupa nyetok baterai 9 volt. Nanti gue stok deh. Bongkar. Ini dulu ya, dipinjam dulu ya. Jangan-jangan diambil nih, habis itu nggak dibalikin ya. Karena ininya udah jelek nih. Mekanik ininya, rotary knobnya nih. Nah, ini jeleknya kalau plus minus ya. Multimeter yang manual range ya. Kita kan mesti muter-muter nih. Kalau seringan diputer-puter lama-lama dia agak aus ya. Jadi kadang-kadang nggak terlalu ngeplak di sini ya. Nggak terlalu kena lah ya. Jadi mesti dikotek-kotek dulu ya. Supaya pengepas benar baru kita bisa pakai. Itu bisa ini kalau nggak terlalu pas itu bikin ngaco pengukuran ya. Oke, gue pinjam dulu. Kayaknya habis minum nggak dikembaliin. Nah, ini ribet ya kalau ini ya, mesti buka baut apa gitu. Tapi kan ini awet nih pengguna. Aduh, patah ya. Belum patah. Patah nih. Belah sini patah. Kurang sabar. Begitu kita buka mesinnya kelihatan. Gue rasa mesinnya sama ini. Mesinnya sama. Nah, enaknya begini dia jepit nih kalau ini nih ya. Holder yang baterai ini, baterai kotak ini. Dijepit jadi kuat ininya. Kalau ini kan dia per ya. Jadi kadang-kadang bisa nggak kuat. kalau berlama-lama ya, terlalu lama. Kurang neken. Wah, terlalu ngepas ini. Oke. Kalau udah tahu caranya mah masuk. Masuk aja gitu. Oke, ini gue tutup dulu. Oke, secara harga beda tipis ya. Ini 35.000, ini 48.000 ya, sekitar 12.000 lah selisihnya ya. Oke, sekarang saya coba nyalakan. Oke, ini ada indikasi ini. Ini petir nih, baterai ya. Gue tancepin dulu ininya. Oke, yang paling gampang dites adalah ini ya. Continuity tester ini agak silo ya. Oke, suaranya mirip-mirip ya dengan yang DT830 ya, 30D ya. Buzzernya sama. Kemudian gue mau tes apa lagi nih?
tegangan DC. Coba nyalain. Gue nggak ngetes akurasi ya. Akurasi berarti harus pakai multimeter yang di atasnya lagi. Minimal yang 4000 count ya. 4000 count ya. Ini kan 2000 count anggaplah. Kita coba ukur. Ini gue dari yang terkecil ya, karena gue tegangannya kecil nih. 20 lah, 20 volt. 20 volt, tes konsistensinya aja. Oh, salah nih, belum gue putar. Ini nggak jelas ini mana panahnya. Oh, oke, ini harusnya dikasih kuning-kuning gitu biar kelihatan jelas. Coba ukur. Nggak terlalu ada pantulan. Karena di bahannya ini plastik, ini mesti dicopot atau gimana ya? Kayak pelapis gitu loh. Tapi biar nggak gores sih, mungkin biar awet kali. Sekarang gue ukur berapa ini. Volt. Serius. Ya, di sini kebaca 5,72 ya. Stabil sih ya. Kemudian berarti gue naik ke atas nih. Gue naikin range-nya 5,7. Oke sih ya. Masih konsisten. Terus gue naikin lagi skalanya di 1000 volt. Ya, masih konsisten ya. Terbaca 6 volt ya. Masih konsisten sih. Kalau di tegangan ini coba gue maksimumin ya. Di sini terbaca 12 volt ya, di range 1000 volt ya. Kalau gue turun di range 200 volt terbacanya 12,0, 12,1. Oke sih, konsisten ya. Yang penting konsisten ya. Kalau menurut gue sih, kalau akurasi mungkin so-so lah. Untuk walaupun digital, untuk multimeter ya kelas bawah ya so-so aja lah. 12,09. Oke lah. Kalau mau akurasi seperti apa udah cukup lah. Kecuali bekerja di lab. Sekarang gue mau coba ukur tegangan ya, tegangan AC ya. Ini gue udah pindahin. Oke, ini gue siapin. Gue pakai sendal ya supaya nggak bermasalah ya. Terus gue ukur di sini 20 ya, 20 ya. Sini ya. Agak susah posisi sini ya. Ini PLN ya, PLN 20. Oke, terbaca 216 volt. 216 volt. Oke, karena di sini di range bawahnya 200 volt, jadi gue nggak bisa ukur. Gue ukur yang di bawahnya aja nih ya. Ini ada CT ya, gue pakai trafo CT. Ini CT-nya nih, kabel transparan. Gue coba ukur. Ini 12 volt ya. CT 12. Sorry. CT 12. Kelihatan ya? Oke, CT 12 terbacanya 11,5. 12 volt di bawahnya 11,5. Kalau digabung berarti 23,6. Oke. Terus gue coba naikin dulu nih. Kan sebenarnya tadi segitu ya. Kalau di CT 12 terbacanya di range 750 volt, 11 volt. Ini terbacanya
14 volt juga, kalau digabung berarti 22 ya, 23. Oke, konsisten sih ya, masih konsisten. Nggak ukuran boleh. Ini ada di bawahnya ini sekitar 24 tambah 24 berapa tuh? Bisa 48 volt ya. Turunin di range 200. 48,0. Oke. Konsisten dia. Sekarang gue mau coba ukur resistor. Oke, ini gue punya koleksi resistor. Gue ngukur dari yang ini kepala 5. Gue jarang pakai resistor kepala 5. Kepala 7 ya. Ada juga ternyata resistor kepala 7. Jarang dipakai. Oke, ini nilainya adalah 5,6 kilo. Gue pakai ini. Supaya gampang ukurnya. 5,6 berarti gue mulai dari yang terbesar lah ya. Ini agak membingungkan nih ya. Oke, karena belum biasa guys. Mulai dari 2 mega ya, range 2 mega terbaca 5 kilo. Oke, kita turunin ke 200 kilo, terbaca 5,5 kilo. Oke ya, terus gue turunin lagi di range 20 kilo, terbaca 5,5. Ya menurut gue konsisten sih ya, menurut gue konsisten. Jadi oke lah gitu kan. Untuk arus, waduh, lo mau ngukur arus juga ya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa balik lagi nanti ke channel gue. Terus sebelum lo keluar dari sini ya, klik subscribe, like, komen ya terkait ini ya.